Orang muda Katolik yang terkasih, saat ini sampah plastik menjadi salah satu masalah pencemaran lingkungan yang terbesar di dunia. Hampir seluruh dari masalah kerusakan lingkungan terjadi akibat dari adanya sampah plastik. Secara khusus kita akan melihat mengenai sampah plastik yang berada di kota Yogyakarta. Sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan kembali, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun untuk menguraikan sampah plastik ini. Orang muda yang terkasih, berbicara mengenai sampah plastik, tentu uh, tidak hanya orang muda yang menjadi tanggung jawab utama, tetapi kita semua yang bertanggung jawab. Akan tetapi, pada KTKS ini, saya mencoba mengajak kaum muda, terkhususnya kaum muda, orang muda Katolik Jogja, agar memiliki sikap dan rasa peduli terhadap lingkungan, terutama dalam masalah mengenai sampah plastik ini. Orang muda merupakan agen masa depan. Apa yang menjadi tolak ukur atau komitmen yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Maka dari itu, orang muda sebagai kaum masa depan bangsa dan juga gereja memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap lingkungan dan alam sekitar. Salah satunya adalah bagaimana usaha dan tanggung jawab kita untuk menanggulangi sampah plastik ini. Sampah plastik dari tahun ke tahun semakin meningkat seturut dengan penggunaannya. Maka saya mencoba memberikan beberapa dampak akibat dari adanya sampah plastik ini. Yang pertama, bahwa sampah plastik itu mengganggu habitat dan kesehatan dari makhluk hidup lainnya. Misalnya saja, hewan memakan plastik dan di dalamnya terkena racun, dan hewan itu kemudian dimakan oleh manusia, dan akhirnya tidak hanya hewan yang mati, tetapi manusia juga turut mati atau ikut mati. Selain daripada itu juga, sampah plastik juga tidak bisa didaur ulang, sehingga ini menjadi polusi udara yang cukup besar, mempengaruhi ekosistem di dunia. Dan yang berikutnya itu, sampah plastik itu menguras biaya tanpa kita sadari bahwa karena uh, tanpa kita sadari sampah plastik itu menguras biaya. Kemanapun kita pergi, misalnya saja kita ke Indomaret, kita tidak membawa tas atau alat untuk menyimpan barang-barang belanja yang akan kita beli. Akan tetapi kita hanya jalan kosong, dan akhirnya setelah di sana kita diberikan plastik. Dan plastik itu hanya ada dalam jangka waktu yang misalnya sekali pakai, sehingga akhirnya mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Singkatnya, bahwa saat ini dunia sedang menghadapi masalah yang menyatakan bahwa martabat manusia dan keutuhan alam lingkungan hidup yang diciptakan Tuhan telah dirusak oleh perbuatan-perbuatan manusia sendiri. Sampah plastik telah menjadi masalah yang mendunia, tidak hanya di Indonesia. Dari permasalahan sampah plastik ini, saya mencoba menyandingkannya dengan ajaran kitab suci dan juga dokumen-dokumen gereja. Dalam kitab suci, Allah mendesak manusia untuk bertanggung jawab secara moral untuk merawat alam lingkungan. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, Allah berfirman bahwa dalam Kejadian bab 2 ayat 15, di situ kita ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan merawat bumi. Kutipannya demikian: Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kepada manusia,
Tuhan menyerahkan bumi untuk dijaga dan dirawat. Tugas kita adalah menjaga dan merawat bumi, bukan merusaknya. Bumi merupakan tanggung jawab kita, sehingga sebagai orang muda, rasa kepedulian terhadap lingkungan adalah yang terutama di dalam diri kita. Kepada manusia, Tuhan menyerahkan bumi dan segala isinya agar dijaga dengan penuh bertanggung jawab dalam penguasaan sumber daya alam dan juga terhadap pencemaran lingkungan yang terus terjadi, sehingga keutuhan alam ciptaan tetap terpelihara. Sedangkan dalam dokumen gereja, saya mengambil dari Laudato Si yang baru-baru dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pertama mengenai cinta dan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Dalam Laudato Si, secara singkat Paus menegaskan bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai tanda kecil dari krisis etika, budaya, dan spiritualitas modernitas. Bumi rumah kita semakin menyerupai tumpukan sampah. Di berbagai wilayah bumi, daerah yang semula cantik kini tengah ditutupi oleh sampah. Untuk mengatasinya itu, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita membutuhkan pengorbanan dan revolusi budaya di seluruh dunia. Setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan harus mempertimbangkan hak-hak dasar kaum miskin dan juga mereka yang kurang mampu. Paus menekankan bahwa konsumerisme yang tidak beretika telah meningkatkan atau telah menyebabkan tingkat konsumsi yang menyebabkan memperparah kerusakan lingkungan. Orang muda yang terkasih, dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya sampah plastik dan juga ajaran kitab suci dan dokumen gereja mengenai rasa kepedulian kita terhadap alam. Di sini saya mencoba memberikan beberapa tawaran mengenai solusi bagaimana kita mengatasi sampah plastik yang saat ini sedang menjadi masalah atau masalah secara khusus di dunia ini. Yang pertama bahwa saya mengajak kita untuk selalu membawa tas belanja ketika hendak berbelanja. Misalnya kita ke Indomaret atau kemanapun untuk berbelanja, kita hendaknya membawa tas belanja dari rumah. Yang kedua, membiasakan diri untuk memasak di rumah. Hal ini untuk mengurangi pemesanan barang melalui online. Yang berikut juga, kita memakai plastik yang dapat digunakan kembali. Tidak hanya plastik yang sekali pakai. Walaupun terlihat sederhana, akan tetapi dari kesederhanaan itu, kita bisa membangun rasa peduli dan cinta kita terhadap alam lingkungan.